Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami. Sebelumnya perkenalkan saya Raditya Eka Siswanto dengan NIM 2514537. Dan saya Irfan Ridho Nugraha dengan NIM 2541546 dari Logistik 1B. Oke, di sini judul analisis kami yaitu pengaruh jenis produk dan biaya pengiriman terhadap kinerja rantai pasok pada sektor energi dan logistik. Next ini ada daftar isinya yaitu ada pendahuluan, kemudian dilanjut dengan tinjauan pustaka, kemudian ada data dan metodologi, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Oke, lanjut kita ke latar belakang. Oke, jadi di sini latar belakang ada yang pertama adalah rantai pasok. Rantai pasok sendiri atau supply chain adalah seluruh jaringan individu, organisasi, sumber daya, aktivitas, dan teknologi yang terlibat dalam menciptakan dan menjual produk. Jadi rantai pasok di sini berperan sebagai tulang punggung industri energi dan logistik global. Efisiensi rantai pasok menentukan daya saing dan menekan biaya pengiriman. Lalu yang kedua ada dataset. Dataset Waduh, nge-freeze. mencakup jenis produk, harga, biaya pengiriman, lead time, dan stok. Lalu untuk pendekatan ada metode statistik inferensial. Yang pertama ada metode ANOVA. Jadi metode ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari tiga kelompok atau lebih untuk melihat apakah setidaknya ada satu kelompok yang berbeda secara signifikan. Lalu untuk metode korelasi Pearson adalah metode ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kontinu. Dan yang terakhir ada metode regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah metode yang melihat hubungan. Regresi digunakan untuk memprediksi atau melihat pengaruh beberapa variabel independen atau X terhadap satu variabel dependen, yaitu Y. Untuk insight strategis logistik. Next. Oke, next. Ini ada rumusan masalah dan tujuannya. Kita untuk rumusan masalah ada tiga, yaitu pertama, apakah terdapat perbedaan rata-rata biaya produk, biaya pengiriman yang signifikan antar jenis produk. Kemudian yang kedua itu ada apakah terdapat hubungan signifikan antara lead time dengan biaya pengirimannya. Dan yang ketiga itu ada seberapa besar pengaruh lead time dan jumlah produk terjual terhadap biaya pengirimannya. Dari tujuan penelitian ini ada empat, yaitu pertama menganalisis perbedaan biaya pengiriman berdasarkan jenis produk menggunakan one way ANOVA. Kemudian ada menguji hubungan lead time dan biaya pengiriman menggunakan korelasi Pearson. Kemudian ada membangun model regresi linear berganda untuk prediksi biaya pengirimannya. Dan yang terakhir memberikan rekomendasi berbasis data untuk efisiensi rantai pasoknya. Oke, next ada metode statistik yang digunakan. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu meringkas dan menggambarkan karakteristik data, mean, median, standar deviasi, range, skewness, dan kurtosis. Lalu next ada one way ANOVA, yaitu uji parametrik untuk membandingkan rata-rata lebih atau sama dengan tiga kelompok. Rasio F sama dengan variansi antar kelompok atau variansi dalam kelompok. Syarat one way ANOVA yaitu normalitas dan homogenitas varians atau Leibniz test. Next ada korelasi Pearson atau R untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dua variabel numerik rentang R lebih atau sama dengan minus satu atau R kurang kurang dari atau sama dengan plus satu. Signifikan jika P value kurang 0,05. Yang terakhir regresi linear berganda. Model Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Dinilai dari R kuadrat, uji F,
dan uji T. Asumsi normalitas residual VIF kurang dari 10, Durbin Watson sama dengan 2. Oke, next ini ada data dan metodologinya. Sumber data yang kita ambil itu dari Kaggle, itu supply chain dataset punyanya Amir Mutafakar dengan N 100 yaitu observasinya. Untuk variabel penelitian yang kita pakai itu ada shipping cost-nya yaitu numerik menggunakan variabel Y. Kemudian lead time-nya yaitu numerik X1. Kemudian ada number of product sold-nya, jumlah produk yang terjual, yaitu kita menggunakan untuk numerik X2. Dan terakhir ini ada tipe produknya itu menggunakan data kategoriknya. Untuk keterangannya, shipping cost itu sebagai biaya pengiriman produk per produknya dengan mata uang USD. Kemudian untuk lead time itu waktu tunggu pemesanan hingga pengiriman dalam bentuk hari. Untuk jumlah produk yang terjual itu per periodenya. Dan jenis produknya ini ada 3, yaitu hair care, skin care, dan cosmetics. Alur analisisnya kita menggunakan statistik deskriptif terlebih dahulu, kemudian kita lakukan one way ANOVA, kemudian korelasi Pearson, regresi linear, baru interpretasi dan insight-nya. Lalu next ada statistik deskriptif di mana rata-rata biaya pengirimannya Oh, ketutupan ya, sebentar. ada 5,55 USD. Lalu untuk rata-rata lead time ada di 15,48 hari di rentang 1 sampai 30 hari. Lalu next ada rata-rata produk terjual yaitu 224,20 unit per periode. Di sini ada diagram batang yang menunjukkan rata-rata biaya pengiriman per jenis produk, di mana ada hair care sebanyak 6 produk, skincare ada 5 produk, dan cosmetics ada 5 produk juga. Bentar, sebelumnya ketutupan ya tadi ya. Ya dah, lanjut. Di sini ada hasil uji one way ANOVA-nya. Untuk H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata biaya pengiriman yang signifikan antar jenis produknya. Untuk H1-nya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antar jenis produknya. Untuk Levin test-nya itu didapat sig sama dengan 0,277 yang berarti lebih besar dari 0,05. Berarti asumsi homogenitasnya terpenuhi, ANOVA dapat dilanjutkan. Kemudian untuk tabel ANOVA-nya itu didapat F sama dengan 0,947 dan sig sama dengan 0,333 yang berarti H0-nya gagal ditolak atau diterima. Kesimpulannya tidak terdapat perbedaan rata-rata biaya pengiriman yang signifikan antar statistik antar jenis produk. Jenis produk bukan faktor penentu utama biaya pengiriman. Perbedaan biaya lebih dipengaruhi faktor geografis dan infrastrukturnya. Untuk insight logistiknya ini ada dalam konteks logistik energi, jenis produk saja tidak cukup untuk menentukan biaya distribusi. Bisa dari faktor geografis dan infrastruktur yang jauh lebih dominan, lebih relevan untuk distribusi BBM dan LPG atau produk-produk lainnya. Oke, next ada hasil uji korelasi Pearson di mana variabel lead time X1 sama dengan biaya pengiriman atau Y. Nilai Pearson R-nya sama adalah 0,030 di mana sig kali P value sama dengan 0,769 di mana P kurang dari alpha sama dengan 0,05 dan kesimpulannya adalah H0 gagal ditolak. Jadi untuk kekuatan korelasinya R sama dengan 0,030 menunjukkan korelasi sangat lemah, hampir tidak ada hubungan linear antara lead time dan biaya pengiriman. Keputusan statistik H0 tidak dapat ditolak, lead time saja tidak dapat dijadikan prediktor tunggal biaya pengiriman dalam dataset ini. Insight logistik migas yaitu hubungan antara waktu tunggu dan biaya bersifat non-linear, faktor volume tangki dan efisiensi armada lebih berperan. Oke. Tes. Oke.
aman ternyata. Oke, ini ada hasil regresi linear bergandanya. Oke, ini Y sama dengan 5,232 tambah 0,030 dikali lead time ditambah 0,028 kali jumlah produk terjual, itu rumusnya. R pangkat 2 sini 0,0515, yaitu hanya 1,5% variasi biaya pengiriman dijelaskan model. Terus untuk F hitungnya menghasilkan 0,762. Sig atau p value sini sama dengan 0,470, yang berarti lebih besar dari 0,05. Modelnya berarti tidak signifikan, itu artinya. Terus untuk Durbin-Watson sini didapat 2,143, yang berarti mendekati angka 2, artinya tidak ada autokorelasi. Untuk VIF itu kurang dari 2, jauh di bawah 10, yang berarti tidak ada multikolinearitas. Dan untuk koefisien regresi dan signifikasinya sini konstantanya didapat koefisien 5,232. Untuk sig atau p value itu 0 dengan tanpa keputusan, itu masih konstanta. Untuk lead time X1 koefisiennya didapat 0,030, berarti p value nya lebih besar daripada 0,05, yang berarti tidak signifikan. Kemudian untuk jumlah produk terjualnya atau X2 sini 0,028, untuk p value nya 0,466, yang berarti lebih besar dari 0,05, yang memiliki arti tidak signifikan juga. Next, kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang kami dapat di sini yaitu ANOVA F sama dengan 0,947, signifikannya 0,333, kurang dari 0 biaya pengiriman antar jenis produk. Ketiga kategori hair care, skin care, cosmetics memiliki rata-rata setara 5,20 sampai 5,86 USD. Lalu untuk korelasi persen ada R sama dengan 0,030, signifikan sama dengan 0,769 kurang dari 0,05. Jadi tidak terdapat hubungan linear signifikan antara lead time dan biaya pengiriman. Lead time bukan prediktor dominan. Lalu ada regresi linear berganda di mana R kuadrat sama dengan 0,052, signifikan sama dengan 0,875 kurang dari 0,05. Jadi model sangat lemah, hanya 5,2% variansi biaya pengiriman dapat dijelaskan. Perlunya variabel prediktor tambahan yang lebih relevan. Untuk insight utama, faktor dominan tidak tercakup. Biaya pengiriman lebih dipengaruhi jarak distribusi, moda transportasi, dan kapasitas kendaraan, bukan jenis produk atau lead time semata. Untuk saran dan rekomendasinya itu bisa dilakukan penelitian lanjutan seperti perluas dataset dengan variabel geografis atau jarak distribusinya menggunakan data kilometer atau miles atau apapun lah. Kemudian bisa ditambahkan moda transportasinya, kapasitas kendaraan, dan kondisi infrastrukturnya. Dan kemudian bisa dipertimbangkan analisis cluster atau regresi non linear. Untuk pada industri logistik migas bisa membangun sistem pencatatan data distribusi yang komprehensif, kemudian rekam biaya per rute, waktu tempuh aktual versus rencananya. Kemudian bisa mencatat volume per pengiriman untuk insight yang lebih actionable. Dan perbaikan analisis ini bisa dilakukan EDA mendalam sebelum memilih metode uji statistik. Kemudian perluas ukuran sampel untuk meningkatkan kekuatan statistiknya, dan bisa melakukan eksplorasi variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan nonlinear. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.